Dan saya juga mau membuat spesialisasi untuk overland ya. Trip-tripnya itu ke arah timur, dari mulai Sumbawa, Flores, Kupang sampai ke Sulawesi. Gila, tungguin aja tuh tripnya tuh. Nanti desainnya pokoknya hubungi Banteng Mas kalau mau ada trip berikutnya. Hoi, selamat pagi brother. Kita seneng banget nih hari ini ada di Tambora. Ini ekspedisi Tambora yang udah kita siapin dari awal tahun. Ntar kita mau kenalin satu-satu teman-teman yang ada di sini. Yang pasti perjalanannya seru banget. Terus sebenarnya kalau lihat di itu timetable-nya, schedule-nya 12 sampai 21 ya. Oh, 10 hari, tapi ada yang bisa ikut pakai pesawat. Sebelumnya kita kenalin dulu nih. Di sini ada orang yang inisiatifnya mulai dari Mr. Sunny nih. Kalau nggak ada Mr. Sunny, acara ini kayaknya tidak bisa terlaksana. Jadi kita terima kasih banyak nih. Terima kasih banget sama Mr. Sunny. Ini dia nih, Pak Sunny. Tos dulu nih, salaman deh. Nah ini jadi Pak Sunny, terus di sebelah saya ada Bapak Yunan. Ini kita sebut Dewan Pembina atau apa nih namanya? Jadi tanpa Pak Yunan juga kayaknya pasti nggak akan terlaksana. Dan thank you banget nih Pak Yunan. Ntar kita ngobrol-ngobrol. Terus ada Mr. Bobby yang keren banget mobilnya ya. Enak tidurnya ya Pak Bobby ya? Enak sekali, baru bangun. Nah jadi perjalanan ini memang udah ditunggu juga sama Pak Bobby ya. Kayaknya Iya. Pendaftar pertama kayaknya deh. Iya. Ya begitu. Dan di sebelahnya lagi ada Tante Lucy. Gimana Tante Lucy, masak-masaknya yang paling lengkap nih? Yang lain-lain belum rapi, dia udah keluar nih makanannya, udah urutannya udah siap semua nih. Mobil saya memang spesialis dapur umum. Oh iya. Nah ini mic-nya akan saya oper-oper. Jadi kita pertanyaan pertama saya mungkin tanya dulu nih sama road captain-nya nih. Ya siap. Mr. Sunny, ini sebenarnya nyiapin begini tuh kita dari awal tahun ya waktu itu ya. Tapi Pak Sunny sendiri mau udah berangkat ke sini berapa kali? Ini kali kelima. Kali kelima ya? Iya. Tapi waktu itu perjalanan sama Ada beberapa rombongan lah yang saya bawa. Nah, tapi terutama family juga udah pernah ya? udah, sama istri udah pernah, sama anak udah pernah ke sini. Nah itu yang paling penting, berarti desainnya trip overland ini sebenarnya memang ditujukan tidak hanya kepada bapak-bapaknya aja ya? Iya betul, bisa family. family bisa masuk. Nah memang kalau di bayangannya milih tracknya, terus milih jenis mobilnya, coba mungkin bisa diceritain dikit. Oke, sebetulnya sih untuk bisa naik ke Tambora ini yang ketinggiannya sama 2000 mdpl ya. Itu nggak perlu spek khusus sih. Ini ada salah satu peserta dari kita juga yang senior nih Pak Om Win. Om Win ya. Itu mobil standar, bener-bener standar, suspensi. Dia cuma ganti ban aja dengan masang roof tent. Ya. Itu bisa. Kebetulan beliau juga sama istrinya dan enjoy kok di jalan. Enjoy banget. Iya. Nah itu mobilnya boleh kita sebut nggak apa-apa, Nissan Terra. Oh, Nissan Terra. 4x4. Iya. Nah, itu ternyata mumpuni ya. Tapi bannya udah ganti ban AT ya? Iya, ban AT. Yang penting di sini pakai ban AT 4x4. 4x4. Berarti sebenarnya winching juga belum tentu harus perlu, tapi recovery mesti siapin ya. Ya, tetap recovery itu karena kita kan masuk ke medan yang off-road ya. Kadang-kadang ada beberapa hal yang kita harus prepare dari Siapin. awal. Iya. Itu. Tapi Jadi, kemarin tuh karena pas datang ke sini, pas mau nyampe ke puncaknya, itu hitungannya hujan seharusnya nggak begitu sampai hujan begitu ya. Tahu-tahu hujannya selesai kok bagus banget.
pas lagi hujan nih, horor juga nih. Tapi ya saya 5 kali naik ke sini, 4 kalinya tuh pasti dari pos 4 dari pos 3 masuk ke pos 4 ke 5 tuh kadang-kadang ada Emang gerimis. gerimis karena awan. Ada awannya, jadi kebanyakan gerimis. Tapi di sini sebetulnya jarang hujan. Di atasnya ini jarang Iya. hujan. Justru katanya kemarin Om Sani cerita karena hujan ini malah lebih enak, malamnya jadi nggak terlalu banyak angin gitu ya. Iya, betul. Nah itu juga justru malah jadi ya, sesuatu yang baik buat kita nih di sini. Nah terus makan-makan kita oper Oke. ke Tante Lucy. Wah ini Tante Lucy banyak banget nih apa yang dibawa nih makanannya nih. Malam masak. Soto. Soto Soto ayam. soto ayam. Soto ayam ada Lengkap. Kita udah kedinginan dia bawa soto ayam, asik banget. Jadi saya gini, saya berprinsip gini, kalau misalnya kita long touring gitu, kita tuh harus cukup makan gitu loh. Nah itu benar. Karena apa? Takutnya bisa masuk angin gitu loh, atau apa gitu. Namanya juga orang capek ya. Jadi kalau untuk makanan sih saya well prepare gitu loh. Well prepared. Top. Saya udah jadwal ini hari pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, dan semuanya itu saya udah buat setengah jadi. Jadi pas udah sampai ke sini udah tinggal nyemplung-nyemplungin udah beres. Jadi nggak terlalu cukup ini lama gitu. Iya, jadi nyiapinnya nggak terlalu panjang banget. Jadi udah di sini udah udah mantep deh. Kemarin bawa teri apa? Teri namanya? Medan. Teri kacang. Top. Terus saya tuh nyobain pete, sambal pete, terus apa? Seng tempe. Wih, gila. Panjang. Ini namanya Home ya. feels like home. Tapi tuh kalau udah di tempat camping selalu ya makanan apa aja jadi lebih enak. Kenapa ya? Karena capek dingin dan kita makannya rame-rame gitu Nah, loh. Kalau itu. kita makan rame-rame, nasi putih sama telur juga enak. Nah ini sebentar lagi saya makan, bikin sarapan telur klotok ala Lucy gitu. Wih, telur apa nih? Klotok, Telur klotok ala Lucy. telur crispy sebenarnya. Saya kebagian ya. Bagian tuh banyak tuh masih. Emang bawahnya banyak dan berlebih jadi sampai semuanya lengkap. Emang top, nasi juga nggak kekurangan, bawa rice cooker. Jadi mobilnya di mobil nih siap apa aja nih di Tante nih? Yang jelas saya tuh harus ada kulkas ya. Kulkas, Karena makanya untuk long touring kan pasti lama dan makanannya itu juga takut basi atau bau. Jadi saya harus ada Standby. kulkas, terus peralatan masak standar cuma biasa. berarti ada listrik dong, udah pasti Ada, kulkasnya hidup benar. terus ya. Top, lampu nggak ada masalah, memasak. Berarti ini apalagi yang dibawa tenda, awning ya, ini awning muter, sama tidur di mana tidur Di di atas, rooftop RTT. tent. Tidur nggak ketinggalan di rooftop tent. Jadi emang ini mobil katanya kan dengar gosip senengnya kan biasa kan di JK ya. Iya. Saya sih nggak pernah ikut yang JK tapi kalau jalan overland senengnya Kalau pakai yang overland, 80. lebih nyaman pakai PX ya, karena selain bagasinya lebih gede juga semua peralatan Masuk. untuk itu masuk di sini. Kalau JK itu kan Mini. sempit Ya. gitu loh. Untuk off-road atau touring-touring biasa, it's okay pakai JK nggak masalah. Ini Lucy itu mobilnya bukan mobil ini. Ini RSS. RSS rumah sakit lengkap semuanya di bawah. Ada cuma toilet doang di luar. Tapi lebih mahal dari RSS loh. Itu dia. Wah, itu dia lebih mahal daripada RSS karena Tapi karena mobilnya banyak begini ya, saya ngalamin ya pas di bawah tuh ada obstacle yang agak gimana gitu, berasa beratnya karena beratnya. full gini gitu loh. Suspensi udah di-upgrade dong ya, udah aman ya. Udah. Keren. Saya nyetir loh. Nyetir loh. Oh iya. Dia dari bawah ke atas loh. Tante, jadi di trip kali ini women drivernya, wih ada dua ya. Tante Lucy sama Ibu Astrid. Wah top. Si Ibu Astrid nanti kita ajak ngobrol juga. Tapi nyetirnya, wih galak ih. Cet. Semua. Lanjut coba Tante Lucy kita tanya ngobrol nih sebelah nih. Oke. Mr. Bobby. Ya. Gimana nih Mr. Bobby nih? Saya liatin kayaknya paling enjoy nih. Menikmati sekali. Emang dari dulu hobinya emang overland gitu ya? Ya, jadi ini untuk yang terakhir mungkin ya, kemarin yang sebelumnya hobinya ya off-road ekstrim. Ya ternyata enakan overland. Jadi ya sudah
lanjutin hobi ini aja. Tapi off-road ekstrim masih ikut dong. Sudah enggak sih, Sudah enggak, ya? jarang-jarang. Tapi, nah kalau overland ini senangnya karena apa? Kenapa sih spirit overland itu pengen ikut lagi? Jadi kayaknya kesannya nggak bosan-bosan tuh kenapa? Ya, selain karena lokasinya lokasi yang baru ya. belum Lain-lain pernah. ya? Iya, lain-lain. Terus kita juga bisa kumpul sama teman-teman. Selain itu juga, terutama ya kita ngetes mobil nih. Ngetes mobil. Ya, terutama untuk lokasi-lokasi kayak gini kan juga baru pertama, yang kita nggak tahu medannya, yaitu yang jadi tantangannya di situ. Tapi ekspedisi Tambora ini rasanya gimana? Ekspedisi Tambora ini luar biasa. Jadi kalau ada lagi yang seperti ini, saya pasti ikut Mau lagi daftar ya? yang pertama Oh, kali. Iya. Nomor 1 ya? Iya, catat tuh. Mr. Bobby. Tanya Tunggu. juga ke Tante Lucy. Sama Tante Lucy harus ikut juga. Kalau Tante Lucy gak ikut gimana? Kalau Tante Lucy gak Karena ikut harus gimana? tandem. Tapi Pernah bro. mobilnya pengen lain lagi apa ini lagi? Ya sebenarnya kemarin begitu lihat teman-teman di sini. Yang mana yang mana? Tunjuk yang mana? Tunjuk yang mana? Yang itu kemarin. Yang mana? Oh, Yang belakang ini. dia pengen yang ini Win, ditunjuk Win. Yang mana nih? Yang mana? Oh. Ini mobilnya kayaknya beda gitu loh. Yang sana kaki 5, yang sini restoran nih kayaknya. Wah, nggak juga lah. Tapi kalau misalkan well prepared memang paling enak ya. Jadi segala macam tuh udah dari rumah, udah tinggal jalan aja. Nggak Ya. ketinggalan, nggak ada yang udah. Memang itu perlu, terutama kesiapan mobil ya. Mobil Ya. itu ya meskipun tua tapi kalau di maintain terus dirawat tuh saya pikir ya sampai sejauh ini pun nggak ada masalah. Tapi kemarin nggak ada masalah tuh sama sekali ya, Nggak ada aman-aman masalah aja ya. sama sekali. Kita kemudian di bagian sweeper ya nggak ada kendala apa-apa. Nggak ada kendala apa-apa. Baru pengen tanya ada kendala apa, ternyata nggak ada. Ada orang ada pawangnya ini. Oh, kita tanya dong. Kita tanya dong. Ini dia nih, Mr. Yunan. Mr. Yunan ini boleh diceritain nggak? Auto Legend berarti nih kan? Boleh diomongin? Boleh dong. Kita nggak bahas Auto Legend dulu Nggak Win. usah jawab. Eh, Ada di video lu lain. masih kurang ekspor tanya tentang Tante Lucy Win. Apa itu? Ini di JK ataupun di komunitas Land Cruiser, beliau ini apa ya? Wah, perempuan tangguh lah Win, yang selalu kemana Dipanggilnya kemana bro dengan ya? Iya, Bro. sama Om Ridwan gitu ya. Jujur kenal Tante Lucy udah lama, tahu Tante Lucy gue udah lama ya. Legend Cuman juga baru ya. kali ini bareng gitu loh. Ternyata ya sesuai dengan apa yang didengar di luar. Iya makanannya enak, semuanya ada Win gitu Win. Itu ya. Gitu. Iya dong, kan, gitu loh. Ini ada Baiknya lo bro nggak ada telurnya bro. ntar ada dari sebelah kan telur spesial tuh. Jadi lebih ke Tante Lucy aja nih ya sama Om Ridwan ya. Iya. Kalau gue nanya boleh nggak Win? Harusnya lu yang nanya Win. Sebelumnya gue mau tanya dulu nih. Lu kan di sweeper. Lu lihat nih kemarin Mr. Yunan lihat di perjalanan ini kita kan total 10 mobil ya? Ada 8 mobil? 9, kita 9 mobil. Nah, 9 mobil itu kelihatannya apa sih insight-insight yang buat next tripnya? Ya kan pasti ada nih ngelihat dari belakang. Kalau lihat dari depan sih road captain sih jalan aja gas terus ya kan. Oke. Next event kalau memang kita ada waktu untuk bikin lagi, ada kesempatan ya. Untuk tracknya, dalam track itu dalam artian yang kita menggunakan 4x4 ini udah proving groundnya lah ya, ini udah cukup gitu loh. Karena beberapa teman-teman kemarin sudah sempat menggunakan locker ya lah gitu loh. Jadi kan udah agak lumayan ini tracknya, nggak usah lagi yang lebih heavy lagi dari sini gitu. Karena prinsip orang overland itu dia pengen pergi lebih jauh, dia pengen explore, tapi dia pengen ekspornya itu ke tempat-tempat yang mobil gue yang bisa gitu, apa Iya yang bisa dong, mobil gue betul. gitu loh ya Win istilahnya ya. Iya. Ya agak you can go, kita bisa pergi kemana aja, we can go anywhere gitu. Ya. Kayak gitu. Ini udah paling oke. Ini termasuk salah satu yang Udah sangat berat ya sebenarnya untuk cukup. untuk Ini udah sebenarnya udah inilah untuk mobil-mobil sebesar ini ya. Ini total kita udah berapa 8 berani. jam ya kemarin ya? Total kita 8 jam. 8 jam. 8 jam. Istirahat 6 jam rolling. Iya jam 7 pagi kemarin kita. Itu. Mm-mm. Kemarin seperjalanan 8 jam
Lihat Banyak mobil- teman-teman yang ngalamin hal-hal yang baru ya dalam menggunakan mobil 4x4-nya. Iya. Di sini juga untuk belajar ya, belajar yang aman, treknya relatif aman ya Sannya. Ada beberapa trek yang agak beresiko, cuman Kang Sani sebagai road captain dia pilih jalan-jalan yang lebih safety lah gitu. Tapi gue bisa mendengar dari suara lu nih, dari radio nih. Kelihatannya lu selalu, wah kita tuh merasa tenang ya kan, tenang, aman. Padahal Kayak pergi sebenarnya- mau bokap betul ya kayak pergi sama bapak gitu. Jadi kalau apa ya, gue Gue kayak ngerasanya pergi sama ibu gue. Yeah, you feels like you going out with your mom gitu loh, Win. Soalnya apa? Bener lu enak, Win. ini gitu. kekeluargaan begini yang memang sesuatu yang kita suka dari sebuah trip ya, overlanding, Yes. kekeluargaan, teman ketemu teman, lama-lama jadi kayak seperti saudara. Itu kan yang kita cari. Nah makanya jadi gue ngerasa tuh pas lu memberikan apa ya pandangan dari belakang radio gitu, kayaknya padahal nih kita udah lagi tegang banget tapi lu ngomong santai aja, itu menenangkan. Padahal lu sebenarnya lihat deg-degan juga apa santai aja? Resiko akan Jujur ya. kalau jujur resiko amit-amit jangan sampai ya. Cuman saya sama Sani udah lama banget kenal ya. Kita event, kita punya rasa tanggung jawab ya gitu. Kita nggak mau. Saya selalu bilang ke Sani, yang lain, kita nggak boleh bikin mereka kapok. Kita harus bikin mereka enjoy gitu loh. Itu Kita harus bikin mereka enjoy gitu. Kita nggak mau sampai terjadi sesuatu apa-apa gitu. Alhamdulillah peserta yang ikut ini memang oke lah. sanggup, gitu loh. sanggup dari segi mobilnya juga, iya. dari segi mentalnya juga sanggup. Mentalnya udah itu. Memang apa ya? Kita rasa nyaman ya San ya. Begitu lihat orang lagi ini, ini udah deh, Bisa deh. gitu. lancar deh gitu loh. Besok boleh diajak lagi Iya, gitu ya. gitu. Dan thanks God Tante Lucy bisa ikut Iya. sebagai, bisa dibilang ya, ini sebagai contoh buat yang cowok-cowok, bapak-bapak nyetir itu loh. Come on lo, ini lu sebagai cowok tuh harusnya jadi ngeliat gitu loh. Dari bawah ke atas lo, dia low gear lo naik berapa, 20 kilo ya San ya? 28 kilo nanjak lo. Keren. Dari 5 mdpl sampai dengan 2080 ya. Iya. Gitu loh. Tapi memang setelah rewardnya ya begitu panjang perjalanan, begitu nyampe sini, wih, asik banget ya. Berapa derajat ya tadi malam tuh? Sempat 13 malam. 13. Tadi pagi 11 ya? 11. 11. Jadi bayangin. 10. Ada ya 10. Jadi memang view-nya, nah ini yang buat yang udah pada pengalaman mungkin bisa sedikit sharing, siapa yang mau jawab boleh. Soalnya kayaknya view-nya beda dengan di Pulau Jawa karena kita udah di wilayah NTB. Nah, siapa yang mau jawab nih? Itu kan pengalaman overland. Nah, ini perbandingannya dengan yang ini gimana? Dari segi kesulitan, nah mungkin ini medium to hard menurut Om Sani, tapi menurut kalau menurut Tante Lucy ini tracknya sesusah apa, terus kedua yang paling penting nih, view-nya tuh bedanya apa dengan yang di Jawa gitu kan. Kalau yang sering main di Jawa, yang belum pernah ke NTB, apa sih bedanya? Jadi bedanya gini, kalau di Jawa itu ijo royo-royo. Hijau royo-royo. Kalau di sini ada 2 musim, Ya. musim gold sama musim green gitu loh. Ya. Jadi yang saya tahu sih dari sebelum saya ke sini, cerita-cerita itu di sini tuh paling oke kalau misalnya kita lagi gold gitu loh. Gold. Justru nyarinya jangan yang hijaunya, malah goldnya ya. Iya, karena di Jawa tuh nggak ada, Ya. kecuali Bromo lagi kebakar, habis kebakar. Oh jangan dong, jangan. Aduh ampun. Itu Black Bromo namanya kan. Ya, Nah kalau ya. di sini itu kan yang kayak begini, Alaminya sama begini. kayak begini ya, Iya. ini yang dicari itu. Iya. Untuk foto-foto itu lebih bagus gitu. Dan karena saya belum pernah ke sini, jadi ini tantangan. Kayak apa sih gambaran saya tuh di otak saya tuh seperti ini. Ternyata memang begitu. Top ya. Apalagi pas lagi di bawah tadi pas yang kita jalan, rumputnya tuh lebih tinggi daripada mobil. Wah itu di fotonya tuh asik banget. Top gitu. banget ya. Asik banget. Makanya kan saya bilang waktu di jalan, kalau bisa yang di belakang, motoin yang depan gitu loh. Selalu ya. Karena itu view-nya tuh bagus-bagus. Iya. Semua spot tuh kayaknya di sini bagus-bagus. Bagus Nah, semua ya Tan. Bagus-bagus. semua. Jadi ini pengalaman lain dibandingin kalau misalnya kita overland di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa tuh semuanya hijau,
semuanya oke, bagus subur, Bagus subur juga, gitu kan. tapi ini bagusnya lain gitu kan ya. Bagusnya lain, nggak ada Iya. di Pulau Jawa, di tempat lain kayaknya sepertinya nggak ada ya. Iya, Karena kayaknya. ini benar-benar yang namanya gold ya kayak gini ini. Gitu. Karena dia ini secara alami bukan bikinan, ya memang Iya, warnanya bukan. kayak begini. Betul, Gitu. betul. Tapi di kamera juga kita ngerasain begitu jepret, ih kok lain ya? Nggak Iya, kayak beda. suasananya lain gitu. Beda. Kalau misalnya udah pernah ke Afsal ya kayak gini. Oh. Afrika Selatan ya. Udah pernah nih. Sama ini sensasinya ada binatang liar kali Iya ya. betul. Nah iya betul. Mau nabrak anjing, mau nabrak kebo, mau nabrak. Makanya berarti bulbar kepake gitu ya. Harus pasang bulbar gitu ya. Cuman kalau lagi kenceng kan pilihannya dua. Kita yang penyok apa yang mati gitu. Loh, sekarang kalau kita menghindari itu terus kita masuk ke jurang atau gimana, Iya. ya lebih baik kita tabrak aja gitu. Karena kemarin saya juga tanya sama orang di bawah sebelum kita naik di Koramil ya. Iya. Itu kenapa sih hewan-hewan itu diumbar aja di jalan gitu kan? Karena satu rumah itu bisa memelihara sekitar 50 sampai 80 ekor. Oke. Dan mereka nggak cukup. Jadi memang dibiarin aja. Terus kalau misalnya ketembak ya udah resiko. Jadi ya sekarang ya kitanya sekarang tinggal mikir resikonya mau di binatangnya itu atau mau di kita gitu. Iya, iya. Karena udah hampir 2 kali kemarin selama perjalanan saya mau nabrak. Pertama mau nabrak kambing. Iya. Yang kedua itu kuda. Kuda. Ada kuda di jalan. Kuda ya, Di Jawa kuda. nggak ada Kuda Jack di jalan Jack. Asal kan lagi kenceng udah mau nyalip gitu kan. Ampun deh, untung aja sih nggak apa-apa. Untung aja Tante Lucy yang bawa ya. Nyetirnya waspada terus, namanya di jalan setiap ada apa-apa namanya yang nggak motor, nggak kuda gitu. Tapi Soalnya kan gini, standby terus ya. kalau nyupir itu kita bukan hanya berpatokan kitanya yang harus waspada terhadap diri kita sendiri gitu. Apa yang mesti dipersiapkan di jalan begini. Tapi kita juga harus memikirkan orang lain yang lengah. Gitu. Iya, Jadi, betul, itu benar. Kalau misalnya kita lagi jalan, nih gimana nih kalau misalnya itu orang tuh kayaknya bakalan kesini nih, kayaknya bakalan kesini. Nah kita mesti gimana? Kita harus mikir gitu. Itu benar. Ini pengalamannya nggak bohong ya. Ini kan gue udah bilang. Wah, ini Guru. guru, mbah ya, top keren. ini. Enggak. Biasa aja. Saya emang mobil overland tapi nggak ada dapurnya. Oh, Ini bukan RSS. Ini apartemen satu kamar doang. sedekah. Kos-kosan. Studio. Kos-kosan, kos-kosan. Jadi nambah apa aja tuh belanjanya katanya banyak. Wah, Oh, iya. mobil ini. Ini ceritain deh mobilnya apa? Mula-mula kenapa jadinya kayak apa gitu. Iya. Nah, Jadi emang sebenarnya udah nggak ada yang perlu diapa-apain mobil. Cuman waktu udah mau berangkat ke sini, wah kayaknya mesti persiapan lagi nih gitu. Jadi last minute ini berarti nih. ya sebenarnya agak lama sih sudah persiapannya. Dan berdasarkan saran dari konsultan saya nih, Wes, ada nggak di sini dari orangnya? AL, Terus? jadi ada beberapa yang kita coba prepare lagi. Ya. Salah satunya drawer. Yang dulu drawer kita bikin sendiri, saya pengen sesuatu yang kuat, Proper ya, dan proper dan memang- kuat sesuai dengan fungsinya lah. Saya ganti pakai set ARB, Wih deh. cuma nunggu sebenarnya mau pasang kitchennya juga, dan Nunggu kitchennya ya? belum Ya. datang. Ya. Kebetulan ada Arif tuh, dia tuh. kebetulan ada kitchen berjalan nebeng nih. Itu nebeng dulu. Jadi cuma pengen punya aja tuh kitchennya. Iya, mah tetap mesin, ya kan. Ya timbul tata saya kurang kompor tinggal pinjam nanti. Udah dipinjemin aja ya. Yang penting harus ada dulu, ya benar. Jadi persiapannya segala sesuatu udah siap, walaupun mungkin nggak dipakai, tapi ternyata pas perlu ada. Gitu kan ya. Iya. Kan kadang di camping tuh gitu. Kita ada yang bawa ini, ada yang nggak bawa. Nah kita bisa saling Itu namanya mengingatkan. siap. Iya. Kalau itu berarti apa namanya, persiapannya itu ada checklistnya ya Om Sani. Berarti mungkin Yes, cerita sedikit kali ini. Checklistnya kemarin apa aja sih yang wajib-wajib kalau gini tuh sebenarnya ringan-ringan ya. Menurut saya sih nggak ada long touring yang Tante Lucy bilang atau yang umum kita sebut overlander ya. Iya. Perjalanan yang makan waktu di atas 5 hari lah ya. Pertama keperluan pribadi, mulai dari tempat tidur, Oh tempat iya. makan, Ya nggak boleh kurang istirahat ya. ya nggak betul. boleh kurang istirahat. Terus kemudian recovery mobil. Iya. Standar kalau saya lihat yang rombongan ini udah cukup mumpuni lah, dari mulai kendaraan
4x4-nya, kemudian bannya, Bannya. peralatan campingnya. Ya. Itu udah oke banget sih. Ya. Jadi kadang-kadang juga kita perlu gini, berbeda touring sendiri dengan touring berkelompok. Ya. Ya kalau touring sendiri mungkin kita mesti menyediakan itu semua. Lengkap Ya banget. lengkap. Iya. Tapi kalau misalnya kita berkelompok ini kan yang satu ada yang dapurnya, yang satu ada ininya. Saling gitu. melengkapi. Bisa saling melengkapi di luar keperluan pribadi. Kalau tidur mah nggak mungkin kita gabung kan ya. Iya. Yo, Hmm. tapi yo tante sih gabung mau berdua. Oh ya satu mobil dia. Bang. Mobil. Kan suami istri, Bos. Iya kan gue bilang apa sih Win? Ya tahu deh Win. Ya selain itu Menegaskan. ya tantangan yang paling berbeda antara touring di Jawa dengan di luar Pulau Jawa adalah manajemen bahan bakar. Nah, itu benar. Ya. Itu benar. Manajemen Begitu bahan keluar bakar. Jawa, kalau yang terutama yang solar Dex Iya. ya, itu mesti dipikirin ya. Iya betul, dan manajemen bahan bakar, terus sekarang kan banyak udah ada gadget canggih lah kayak model Google. Saya memang ngedesain perjalanan ini setiap hari itu maksimum di 8 jam kita rolling. Udah dipikirin tuh ya. Iya, jadi Mantap itu ya. kan karena kita terlalu perjalanan capek, panjang nggak terlalu capek, nggak ngoyo lah istilahnya. 8 jamnya bukan berarti 8 jam yang Enggak, ya, iya. enggak ya. 2 jam atau 3 jam begitu, tapi durasinya itu dalam satu hari 8 maksimum jam. di 8 jam aja. Iya. Gitu. Pokoknya enak lah sama kita maksudnya Ya. jalannya. Jadi kita tuh masih dapat sarapan tepat waktu, makan siang tepat Benar. waktu, makan malam tepat waktu, istirahat juga cukup. Itu yang Terus penting. Yang mau ekstra kegiatan tuh yang pada naik summit Bisa. dapat juga ya Nah, waktunya ya. Inilah uniknya Tambora. Tambora itu kita bisa overland atau kita camping di ketinggian 2000 MDPL dan bonusnya kita bisa summit Iya. hanya 1,5 jam. Iya, langsung padahal summit kalau di nggak Gunung naik Tambora. mobil orang butuh 2 malam 3 hari. malam 3 hari. Gila itu kan. Berarti ini udah shortcut ya. Iya. Jalur apa katanya si Ranger? Jalur Piong, Sultan ya. jalur Sultan. Jalur Sultan. Kalau orang summit via Piong berarti dia Sultan. Sultan ya. Karena Katanya gitu. ya karena kalau jalan kaki dia jalur Pancasila, Ini ada Sultan di sebelah kita nih. tapi nggak summit. Oh, ya kan boleh dia boleh enggak ya kan? Boleh ya boleh enggak pilihan. Iya. Dan hari ini kita ada di pos 5 Gunung Tambora itu hanya ada 9 mobil, 22 orang plus 2 ranger Kita di aja. sisi gunung yang ini sekarang kita. Jadi benar-benar kita bisa menikmati alam lah. Ya tadi tuh kemarin tuh begitu nyampe ya, saya berdiri di situ agak menjauh sedikit. Top banget ya. Iya. Memang suatu suasana yang diam, nggak ada apa-apa. Kita nggak ada orang lain di sini. Nggak Ya. ada orang lain. Weekend juga belum tentu ada Belum juga tentu ada. Enggak. ya. Iya. Nah. Itu bedanya dengan Di camping yang Jawa. di Jawa. Iya, kalau Jawa ntar kadang-kadang kita berebutan lahan. jangan sampai ke Jawa Sabtu Iya. Minggu ya. Oh Intinya iya, sih gini, weekend. kalau untuk persiapan mobil mungkin rata-rata orang tuh punya selera beda-beda ya. Ya. Mereka bisa naruh apapun di mobilnya, yang basicnya dia 4x4, tapi mereka kadang-kadang suka lupa bikin manajemen perjalanan. Timetable-nya. Iya, jadi terus 10 hari perjalanan gimana sih caranya kita enjoy, iya. terus nggak kurang tidur, nggak kurang istirahat. Nah itu kadang-kadang orang lupa. Jadi itu yang nganggap, penting. wah tanggung nih, jalanin aja. Ntar tiba-tiba dia istirahat baru nyampe tempatnya itu jam 12 malam. Nah, iya. Kalau ada yang sakit gimana? Oke, di tim kita juga ada yang ngerangkap. Jadi kita selain kita peserta, di kita juga ada tim dokumentasi Wah, ya. Terus kemudian ada nakesnya saya bawa juga kalau takut ada apa-apa di perjalanan. Janu nakes. Lo kalau mau kita bawa terbatas sih, tapi kalau butuh vitamin C di infus bisa. Ya pokoknya Kalau karena saya sadar di radius kita turun aja nih butuh waktu 4 jam ya. Takut kalau ada apa-apa, pertolongan pertamanya dari mana, ya saya menganggap bahwa dalam satu tim ini khusus untuk kelompok di atas 5 mobil ya. Saya paling nggak ada satu peserta yang atau kru yang mengerti pertolongan pertama. ya itu penting banget. Iya. Udah dipikirin semua ya. Ya karena kita di luar Jawa kan. Kalau di Jawa mah tinggal dibawa ojek bisa. Ini nggak ada signal, nggak ada apa. Top.
jarak terdekat untuk ke jalan raya, bukan ke rumah sakit aja itu udah 4 jam. Iya. Belum lagi dari pintu gerbang kemarin itu keluar ke puskesmas itu butuh 2 jam. Berarti lengkap ya bawa-bawaannya. Ada. Kita bawa untuk pertolongan pertama kita lengkap. Makanya kalau mobil barat-barat kita bawa banyak itu tuh Hansa Plus banyak. Tapi Mobil lu baret ya, kalau baret kan ya daripada lukanya dalam kayak Hasaplas bro. biar kering dulu. Caplas. Nah, satu hal jadi yang nggak kelihatan itu berarti ternyata udah dipersiapkan sama Om Sani adalah nakes ya, medik ya, medik. Tapi yang tadi disebutin tim dokumentasi nggak ketinggalan ya. Iya. Jadi sekarang itu kayaknya kalau perjalanan kemana-mana tanpa ada foto kayaknya nggak ada bukti, ini bohong dulu, kayak kemana sih bohong nih. Walaupun Iya. Biarpun kadang-kadang ya dokumentasi itu bawa kamera secanggih apapun nggak bisa ngalahin mata kita. luar biasa ini memang view-nya Ya kan? gila. Paling nggak kita bisa mempromosikan lah istilahnya bahwa di Indonesia ini banyak tempat indah, Luar bisa biasa, membawa keluarga. luar biasa. Iya. Kemarin tuh saya sempat ngobrol sama customer itu orang Malaysia ya. Dia belanja dari kita, tapi dia cerita, aduh gua tuh kalau tempat camping atau overland trip ya, cuma 2 pilihannya, itu lagi. Nah kita di Indonesia, gue pengen nyebrang, saya ini pengen nyebrang. Kalau bahasa Malaysia awak pengen nyebrang ke Indonesia karena kenapa? Lu mau pantai, mau dingin, mau gunung, mau yang, nah kayak gini nih view-nya beda sendiri dengan Jawa, itu terserah kemana kita mau melangkah. Indonesia tuh udah begitu indahnya. Jadi negara lain aja, jangan ngomong Singapura, boro-boro Singapura ujung ke ujung 40 menit naik MRT. Mau kemana dia kan boro-boro overland ya. Jadi kita diberkatin banget sama Indonesia ini luar biasa. Jadi punya mobil, kalau memang suka dengan dunia perkempingan, overlanding, trip-trip kayak begini, persaudaraan gini, jangan ragu-ragu deh ya. Iya. Dan saya juga mau membuat spesialisasi untuk overland ya. Trip-tripnya itu ke arah timur, dari mulai Sumbawa, Flores, Kupang sampai ke Sulawesi. Gila, tungguin aja tuh tripnya tuh. Nanti desainnya pokoknya Hubungi Banteng Mas kalau mau ada trip berikutnya. tapi coba nih kita tanya nih Mr. Bobby, dari persiapan apa yang di trip ini nggak apa-apa nih, ada bisa kasih langsung masukan atau memang semuanya udah oke juga boleh aja ngomong. Iya. Terus Apa sih di trip ini yang kayaknya enaknya dan kurangnya dari segi waktunya, nyampenya, obstacle-nya gitulah, susahnya, atau view-nya kurang cakep atau apa gitu, kelihatannya gimana di trip pertama ini? Ya, jadi secara keseluruhan garis besar sih sebenarnya sudah cukup bagus ya, karena semua udah sesuai schedule, sesuai dengan perencanaan. Yang namanya ada kurang-kurang itu wajar, dan setiap peserta kan pasti punya standar masing-masing ya. Ya. Jadi kita cocok, yang sana mungkin kurang cocok, itu biasa. Dan dalam trip ini masih bisa Cocok semua? masih bisa ditolerir lah, Masih tolerir ya, yang ya wajar gitu. Jadi sudah cukup bagus dari sisi manajemennya, dari sisi lokasi. Tingkat happy-nya 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10 mungkin di angka 9 deh. 9, luar biasa. 9. Yang satu karena ya saya ikutnya kan di tengah jalan ya, jadi nggak ikut dari awal sampai Oh iya, akhir. nggak capek banget. Iya. Nggak kepilih dia Iya, kalah sama itu misteri itu. Palu. Misteri. Ada, tidak bisa disebut di sini. Offline. Kita aja dari saya. Sebentar ya. Tapi di acara overland ini juga mesti ada yang di interview nih, mobil standar Tera tuh, Oh iya. suami istri, Betul. supaya yang nonton itu tahu bahwa mobil standar itu pun Mumpuni. Berarti tapi pengalaman nggak bisa bohong Pak Sani. Kalau Om Iya. Om Win kan udah, walaupun mobil kayaknya juga naik mobil 4 ya gimana? paling Ya, enggak kan mobil standar juga kan dia nggak Bisa. jalan sendiri kan, dia berkelompok kan. ya Tapi nah untuk itu. saya perhatiin untuk ukuran mobil standar dia bisa hidup mandiri.
Terbukti dia parkir jauhan aja, makan, tidurnya sendiri. Lengkap kan? dia, lengkap. Sendiri lengkap. Iya. Apa pengalaman. Pengalaman nggak bisa bohong. Tante Lucy mau ada tambahan lagi? Nah, Ada banyak ini, Wi. Nanti lu harus ada sesi khusus. Ya, sesi khusus, satu episode khusus. Kalau saya sih tambahannya gini, yang untuk yang sekarang ini saya bilang lengkap karena apa? Pantai dapat, gunung dapat. Situs Summit. Situs Summit Summit. luar Kita biasa. masih ada lagi ke apa? Tante lu sih? Satu lagi ke Sembalun. Ke Sembalun. Nice. Sembalun itu Keren. yang benar-benar yang saya tunggu gitu loh. Karena Karena view-nya juga bagus. Oh, Nah, yes. itu beda lagi sama yang di sini gitu loh, beda lagi sama yang di sini. Karena sana aduh gimana ya? Kalau di Jawanya itu kalau misalnya kita mau jalan ke mana ya? Merapi itu dari arah mana ya? Sleman apa itu? Selo. Itu benar-benar yang namanya jalan di sininya tuh gunung gitu loh. Jadi kita tuh benar-benar kayak ngadepin gunung gitu loh. Oke. Nah, itu di Sembalun tuh ini. Jadi emang benar besok itu sebenarnya yang ke tungguin Sembalun. ya. Kang Irwan, Saya tungguin bener. sini nih gantiin saya. Supaya Nah untuk nextnya saya sih usul kalau bisa sih ya combine juga gitu, ada pantainya terus Situs ada Summit. gunungnya. Situs Summit. Walaupun sebenarnya saya bukan anak pantai, saya anak gunung. Sama. Karena kalau Gerah. misalnya di pantai Gerah. Panasan ya. Tapi yang saya nggak tahu ya Tante Lucy ya. Kita summit di di gunung, kita bisa melihat pemandangan ke bawah, juga pantainya nggak banyak juga. Iya, Kalau di betul, Jawa tuh betul. ya gunung di tengah. iya gunung ya gunung. Gunung ya gunung. Tapi di sini Gunung tapi bisa lihat pantai. gunung bisa lihat pantai dan mungkin 180 derajat kita bisa ngelihat pemandangannya ya. Itu aja. Jadi ini kesempatan yang cukup langka. Wah, saya mah terima kasih lah ada di bagian dari grup ini ya. Bisa jalan-jalan, ketemu sama teman-teman. Kayaknya nanti kalau tripnya ada yang diadain setahun 2 kali gitu ya. Kemarin kita ngobrol Om Sani, yang pendek sekali, yang panjang sekali. Jadi nggak terlalu capek. Jadi persiapannya juga punya waktu banyak buat nyiapin. Nggak bak-bik-buk di terakhir baru mau ngikut. Wah, nggak bisa dong ya kan. Pendaftaran juga udah dari panjang. Kayaknya sih trip selanjutnya nggak boleh nggak ada nih. Wih, seru ya. Tahun ini juga apa tahun depan nih? Tahun depan. Kalau untuk yang long trip kita ngadain setahun sekali. Kalau untuk yang long trip nih menurut bapak-bapak dari Banteng Mas kita ngadain setahun sekali. Kalau yang short trip 3-4 hari mungkin setahun berapa kali tergantung permintaan aja. Tapi saya menyarankan 3-4 hari juga jangan di Jawa. Sumatera. Paling nggak Sumatera. Lampung lah. Ya. Lampung tuh banyak yang diekspor juga. Ya betul, banyak yang bisa dieksplor. Bekas saya trek kemarin juga ada di beberapa tempat di Sumatera Selatan juga bagus juga. Mau tanya Om Sani, ini kan setelah perjalanan kita ini mungkin dari teman-teman banyak yang share ke medsos, juga mungkin dari si Banteng juga, terus dari teman-teman saya juga mungkin kalau ada yang mau ikut juga gitu, kira-kira diakomodir nggak? Kalau untuk jadi gini, kenapa saya bilang long trip itu kita butuh preparation setiap tahun 1 kali, karena mobil yang di prepare juga mesti berbeda, karena perjalanan pasti 10 hari. Kita akan welcome untuk yang untuk sementara ini kita welcome untuk yang 3-4 hari dulu. Karena yang long trip itu nanti ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Bukan seleksi ini sih, bukan seleksi ringan, tapi perjalanan panjang di atas 5 hari, 10 hari itu berbeda persiapannya dengan yang 3-4 hari. Saya sih rekor saya dengan istri perjalanan itu 32 hari saya sampai Sumba. Hanya 2 mobil. Itu Sultan ya, nggak perlu kerja. Enggak, saya ada beberapa sponsor juga tuh. Tapi sponsornya istri saya juga. Selain itu karena sama istri, jadi berapa lama nggak ada yang nanyain. Iya, karena saya baru pindahin rumah, cuman anak aja yang dibawa. Berarti perjalanannya nggak di stop-stop, itu langsung bablas 32 hari ya. 32 hari kita rolling. Kita rolling beberapa kali naik kapal, tapi kita nggak full camping. Oh ya, ada kombinasi sama Combine. hotel. Karena pertama kita nggak mungkin 32 hari kita bawa baju sebanyak itu kan. Pertama itu. Kedua kita perlu logistik atau istirahat yang benar dulu juga. Jadi kombinasinya 3 hari mungkin kita di hotel, 1 hari kita camping.
top. Nah, Mr. Arif nih ada yang mau ditanyain, ada yang mau ditambahin. Apalagi? Siapa yang mau ditanya, siapa yang mau di Oh, boleh juga kasih masukan. kita ada tamu dari Bandung juga. Kamu dari Bandung. Yang Panggil dulu dong. kalau Ya. tahun depan ada apapun itu kemana? Ini Nggak peduli. San, lo yang di sini, gue yang enggak, lo yang di sini. Boleh lu sini. Gua lanjut dulu, gua sarapan. Jadi bikinin sarapan nih. Oh, Bobi sini, Bobi. Tadi lu sini nih. Gua makan dulu dia. Perkenalkan diri. Ini dia nih tamu kita dari mic-nya. Tamu kita dari Bandung. Jadi perjalanan ini tuh ada yang dari Bandung, ada yang dari Paling jauh dari Lampung. Lampung, ada yang dari Labuan Bajo, dari Kupang. Oh ya, dari Labuan Bajo ada Heri. Pak Heri, terus ada juga dari ya Kupang ya, si Raymond ya, Dia udah KTP Jakarta kan. Iya, udah Orang Kupang ya. Raymond. Raymond dari Kupang, kalau Pak Heri dari Dari Labuan Bajo. Ketemu di mana? Kemarin tuh Naik. ketemu kita di Surabaya. Surabaya naik pesawat. Jadi di sini. Ya, mobilnya ada di mobilnya itu ada di mana? Kotanya tuh Di Temanggung. Temanggung, lagi dikirim dari Temanggung. Oh, itu mobil dia berarti. Itu mobil dia berarti, mobil Pak Heri yang dipakai sekarang ya. Ya, ini dia nih mobilnya Pak Heri. Jadi Om Irwan nih, Om Irwan nih. Om Irwan ada masukan nggak? Tapi saya liatin kemarin, ini kemarin ngobrol perjalanan pertama yang off-roadnya sampai segini, light Ya, off-road ya itu. baru pertama kali buat saya. Kesannya Ya, gimana tuh? Kesannya untungnya Ini ada senior. kemarin Ada senior saya, Ibu Lucy. ya. Ya, dia di depan saya jadi saya bisa ikutin. Nah, ya, dan juga memang dari pasannya juga udah disiapkan Pak siapa? Pak Sani, Pak Yunan, Pak Yunan, Om Win di Teddy, depan, iya. ya. Pak Teddy juga Iya, bantuin betul, banyak betul. ya. Saya dibantu banyak sih untuk perjalanan ini. Tapi kemarin lancar, keren, nggak ada masalah, aman Nah, kayaknya. ada cuman pas terakhir aja. Tas terakhir ya, Kabut kabut. tebel, kabutnya tebel Kita sekali. itu bukan kabut, itu ngomongnya awan dong ya. Ya, di Kalau- sini kita bilangnya awan sih. Awan, karena Awan udah ya. di atas awan nih, kita tidur di atas awan. Mhm, Top memang. betul. Tapi begitu ada obstacle, lewatnya Lewat happy enak, ya, happy banget. happy ya. banget. Happy banget. Apa rasanya gimana? Happy-nya tuh kenapa bedanya sama Aduh, kalau biasanya camping? masih- Ini kan camping tiap minggu loh. Iya, Hah? iya. Tiap minggu camping ya? Ya nggak tiap minggu lah, nggak tiap minggu lah. Saya tuh kalau denger lagi saya nggak di Bandung nih, lagi main kemana, lagi camping mulu. Jadi rajin banget camping, tapi Ngomong sama saya tadi gini. Duh. Badan pada sakit. Bener, karena pertama kali ya ikutin ini, ya badan belum bisa ngikutin irama, jadi masih kaku. Belum kata Pak Sani tadi belum Lemas. bisa ngikutin ya. 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 Tegang, masih tegang. Ya karena biasanya kalau overland gitu ya, jarak-jarak pendek kan masuk ke tempat camping paling lama sejam ya. Iya. Ini 8 jam. Masuk bisa 2-3 jam oke lah. Ya. Ini oke lumayan lama. Lumayan lama ya. Sampai kemarin berapa jam ya? 8. 8 jam dipotong istirahat. Istirahat, ya. 8 jam lumayan. Ya karena di perjalanan ini makanya judulnya adalah Expedition Tambora ya. Memang bener ekspedisi kita dari bawah sampai atas itu 1 harian kan. 1 harian. Gitu. tapi nyetirnya nyonya juga Iya. emang seneng ya, seneng Emang nyetir ya? istri saya juga senang Mantan pembalap. dia sering berangkat keluar kota juga gitu. Demen ya. Zaman masih jalan juga masih Enak gantian tandeman, jadi dua-duanya sama seperti Tante Lucy juga hobi nyetir juga gitu ya. Jadi bisa gantian, nggak selalu capek dia mulu yang nyetir gitu kan. Iya betul. Nah kalau Pak Lunggana lagi naik ke atas gunung nih, ke atas summit tuh nyetir sendirian, bener-bener tuh ya. Lone wolf ya. Gitu ngomongnya lone wolf, kemana aja ayo. Dan Iya, dan dia itu kabur 1 bulan juga nggak apa-apa itu mobil support. mobilnya Mobil ready. support ya. Iya. Beli bahan-bahannya bisa di jalan, mau lanjut kemana aja terus aja nonstop. Iya, kalau saya perhatiin juga kitchen set di mobilnya dia lebih mahal daripada di rumah saya sebetulnya. Proper banget, proper ya. Proper dia. Nah tapi itu makanya dia lengkap. Om Irwan
buat nextnya Pesan apa? Ada apa yang selama trip yang Langsung ditawarin Om Sani tahun depan mau diadain, saya langsung ikut. Wah, saingan sama Bobby dong ya. Iya. isinya kalau begitu di Apalagi checklist kalau ada Tante Lucy, ya ada Om Bobby, semua lengkap. Waduh. gaspol langsung ya. next time kalau Tante Lucy ikut lagi gitu kan? Iya, Kita buat harus tenda ikut. aja, baju. Iya betul. nggak boleh nggak lo. Weh. Flores ke tempat-tempat yang bukan. Bajunya aja. Pintar didesain. Wah, secara waktu kalau khawatir perjalanan dari Jakarta ya, mungkin kalau kita ada yang titik temunya di Surabaya, di Jakarta, tapi itu semua bisa diatur. Jadi perjalanan bisa dimulai di lokasi tujuan langsung, daerahnya langsung dengan cara naik pesawat, mobil dikirim dulu gitu kan ya. Kita yang ngurus. Nah, itu yang istimewa. Jadi nggak perlu semuanya dari Jakarta kan udah keburu capek, energi udah habis. Itu juga mungkin satu hal yang jadi poin tambahan di tripnya bersama Pak Sani adalah yaitu jadi kita nggak terlalu ngotot banget gitu dan punya waktu istirahat yang cukup, itu yang penting ya. Betul. Jadi Om Irwan gas lagi next. Gaspol. Next time. Mau kasih saran aja. Iya. Kalau misalnya ngomong kayak begini, perjalanan panjang, vitamin jangan sampai lolos. Benar aja, iya benar-benar. Itu saya tuh kalau misalnya pas lagi begini vitamin sembat terus. Bukan apa-apa, kita kan badan juga nggak Ya, ketahuan gimana ya. Iya. Gitu. Umur nggak bisa dibohongin. Tante. Umur nggak bisa dibohongin gitu. Saya bawa madu, bawa vitamin juga. Madu yang di vitamin. bawah beli, madu putih. Oh bukan, madu dari Bandung. Tapi kalau saya sendiri nih orang Jakarta nih, padahal kalau camping biasanya senangnya ke Bandung karena cari udaranya ya. Jadi orang Bandung mau main ke NTB kan gitu ya. Keren. Keren ya. Indonesia keren. View-nya Ya, betul. apa yang lain? View-nya rasanya ini udah kemana-mana aja. Rasanya pengalaman baru, ya begitu indahnya Indonesia ya. Wah luar biasa. Indonesia indah, maksudnya alamnya juga orang-orangnya. Nah, Ya, menurut saya orang-orang di daerah itu ya welcome gitu kan ya, kita datang gitu kan ya. nggak ada perasaan kayaknya kita seolah-olah Orang asing. orang asing ya. Kita masih satu bahasa. Ini juga kemarin ranger kita 2 orang juga oke banget ya. Nggak apa Keramahan. namanya? Nggak Keramahan ada orang nakut-nakutin ataupun apa. Oh udah kembali, weh. Tuh yang dari summit sudah kembali. Wih. Iya. Udah nggak pakai jaket. Panas. Hardang. karena olahraga ya kan. Top lah. Sekarang saya mau nanya nih sama tim Banteng Mas yang baru pertama kali overland. Nah ini Jauh begini ya. ya sejauh ini gimana nih kesan pesannya? Buat kita ya kalau dari sisi jangan sisi dari Banteng Mas ya, dari sisi pribadi ya. Ya ini pengalaman yang seru banget. Terima kasih artinya diajak ya. Ini kan buat saya sih pengalaman yang memorinya seumur hidup. Kita nyetir sebuah pengalaman yang seru. Tapi begitu udah di sini tuh pengalamannya ketinggalannya lama gitu. Jalurnya 13 menit. Nggak apa-apa terus saja. Ya itu memorinya yang saya rasa sesuatu yang bagi saya ini ingat seumur hidup lah mungkin ya. Itu sih kalau buat saya last long lifetime. Kalau dari Arif mungkin Kalau buat saya tuh trip yang kali ini kan paling jauh, trip overland ya. Saya thank you banget sama semua yang ada di sini tuh perfect lah Pak. Jadi kita bercanda apa ngomong lepas itu kan tanpa ada agenda apapun. Kemudian juga terorganisir dengan rapi. Semua jadi teman baik di sini, bercanda-bercanda, hahaha di sepanjang jalan. Terus kita jadi benar-benar ngerasain tuh kalau perjalanan kayak gini yang kita bisa tularin ke customer kita nextnya. Yang kadang saya suka hati suka Pak, kadang saya suka random telepon customer, Pak mobilnya udah dipakai belum, wah nggak ada waktu. Nah, mungkin kalau nextnya kayak trip ini lebih rutin kan, jadi mereka bisa punya temen yang enak lah. Itu yang paling penting, jadi beli barang kepake dan gak sia-sia gitu kan. Jadi kita bukan sekedar di garasi Ya. buat minum kopi, Betul. pamer-pamer lega. Iya.
Boleh sebut nama orangnya nih? Iya, sebut. Ada satu nih yang saya masih suka telepon setiap tahun nih, mobilnya belum kepake sampai sekarang, dari baru, dari waktu pandemi kita juga udah prepare semuanya. Ini Pak Bob. Ya, Pak Bob kemarin sibuk banget abis pandemi ya. Mudah-mudahan masih mending ada lagi. Namanya Ada lagi. juga. Pak Bob mobilnya udah dibawa pulang belum dipakai. Pas nih mobilnya tiap berapa kali datang. Oh, masih ada di mobilnya masih masih ada di tempat saya. Cuman ditambahin tapi nggak pernah dipakai. Mobilnya nggak dibawa pulang. Iya. Namanya Pak Sani juga. Ya. Nah itu juga ya baik banget, orangnya juga santai, tapi memang trip kemana-mana aja tuh senang gitu. Nah mungkin kalau lihat video ini mudah-mudahan kalau ada kesempatan bisa ikut, mantap. Nah kalau dari sisi sebagai banteng emasnya, ya itu tadi senang banget kalau ngelihat customer happy dengan mudah-mudahan nggak ada kendala dengan mobilnya, pulang, orangnya juga happy, semuanya oke. Nah itu senang banget buat kita. Dan terus barang-barangnya kepake semua. Oh ini kemarin ini oke, kemarin itu oke. Gue mau ada ini dong, lo bisa nggak coba cekin? Oh itu buat kita tuh seneng. Jadi buat kita tuh artinya itu kayak sebuah karya tapi teruji, proven ya. Kalau kemarin katanya Om Sani kan ini proving ground, ya. Maksudnya berarti ini kalau lo udah nyampe sini mobil lo udah pasti lo kemana aja gampang deh, bisa deh berarti lo. Betul. Kira-kira begitu ya. Iya. Biarpun saya nggak sebut namanya lah, ada kendala dalam perjalanan, tapi paling nggak tidak mematahkan semangat kita sesama tim itu. Kendaraan lain juga saling bantu, kita tungguin juga kan mereka ini sampai benar-benar bisa jalan lagi. Dan hebatnya lagi sama Pak Sani itu waktu berkendalanya juga udah diukur, jadi tetap aja nyampainya on time schedule. Jadi udah diperkirakan. Tapi kalau misalkan semuanya lancar, nyampainya bahkan lebih awal, campingannya lebih lama, itu juga bonus ya. Iya. Memang udah dipikirin top, memang makanya udah